Teman-teman, ada beberapa faktor lagi untuk mengecek kendaraan tersebut bekas banjir apa enggak nih. Nah, dari karet bagasi ini juga kita bisa lihat di sini. Ini kita buka. Nah, di sini kalau misalkan dia berlumpur, itu pasti ketahuan gitu. Kalau ngecek ini kan sangat mudah ya. Siapapun bisa lah, kita buka karetnya, kita lihat lah di sini ada lumpur apa enggak. Gitu, teman-teman. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum, aduh keterlaluan kalau belum subscribe. Nah, kali ini saya punya konten yang sangat menarik, masih berkaitan dengan mobil bekas atau mobil lelang. Dan saya kali ini berada di Balai Lelang JBA Meruya, Jakarta Barat. Dan hari ini adalah hari open house. Nah, jadi manfaatkan waktu open house untuk ngecek mobil, ngecek eksterior, interior, mesin, dan sebagainya, sampai surat-suratnya. Tapi ada pertanyaan kayak gini, Bang Koboy, saya nggak ngerti mobil, saya nggak ngerti teknisnya. Nah, gimana caranya ngecek mobil itu? Misalnya, apakah dia bekas banjir atau bekas tabrakan? Apalagi kemarin-kemarin kita kan kebanjiran nih di mana-mana. Nah, itu banyak sekali pertanyaan, kira-kira mobil yang dilelang ini bekas banjir nggak? Atau mobil bekas yang ingin Anda beli itu bebas banjir apa enggak? Untuk itu ada ahlinya yang akan memberikan keterangan yang sangat bermanfaat buat Anda. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mas Fernandes. Nah, ini beliau ini dari Autospektor. Nah, ini adalah jasa layanan inspeksi mobil-mobil bekas. Gimana cara menginspeksi mobil bekas yang ingin kita beli? Terutama dua hal. Satu, bebas banjir. Satu, untuk mengetahui dia bekas banjir atau tidak. Yang kedua, mengetahui bekas tabrakan atau tidak. Pertama sih yang paling umum di bagian interior ya. Kalau misalkan dia sampai banjirnya sampai dalam, dia punya karpet dasar nih. Karpet dasar ini terasa kalau nggak kita terlihat itu udah pernah dibongkar, ya kan. Terus kedua itu besi mentah yang di bawah jok itu, dia biasanya berkarat gitu. Terus apa lagi, Mas Fernandes? Kalau dari bau itu relatif ya. Bau itu pasti terasa bau apek gitu di dalam. Cuma terkadang ada pemilik mobil untuk menutupi baunya itu menggunakan pewangi yang benar-benar terciumnya itu sangat menyengat gitu. Nah, itu kita harus sudah curiga. Selain bau menyengat itu, kita juga bisa melihat dari fisik. Nah, pertama nih, biasanya dia ada kisi-kisi audio di sini. Nah, di sini nih biasanya ada bekas-bekas lumpur atau apa. Itu pihak salon biasanya menyepelekan dan pasti ada tertinggal gitu. Nah, terus di dalam karet-karet ini dia juga biasanya meninggalkan bekas lumpur. Sini. Oh, lupa dibersihin misalnya. Lupa dibersihin gitu. Oh, jadi periksa dalamnya karet ini ya. Karet sini dalamnya. Sampai sini berarti. Ya, itu kalau misalkan dia udah terendamnya udah cukup dalam. Mungkin terendamnya di sini, nah kita bisa bongkar bisa, ini, Mas, ya. kita intip aja gitu. Siap. Terus apa lagi, Mas? Paling kalau banjir spesifikasinya seperti itu sih ya kebanyakan. Dan biasanya performa bekas banjir itu pertama itu pasti mobil pasti akan menurun. Menurunnya apa? Banyak mobil-mobil sekarang kan yang fungsinya itu menggunakan elektronik. Nah, itu banyak yang tidak fungsi. Error. Nah, itu bisa jadi. Oke. Ada beberapa faktor lagi untuk mengecek kendaraan tersebut bekas banjir apa enggak nih. Nah, dari karet bagasi ini juga kita bisa lihat di sini. Ini kita buka. Nah, di sini kalau misalkan dia berlumpur, itu pasti ketahuan gitu. Tapi kita harus bisa, kalau ngecek ini kan sangat mudah ya. Siapapun bisa lah, kita buka karetnya, kita lihat lah di sini ada lumpur apa enggak gitu, teman-teman. Terus di ruang bagasi juga bisa kita cek gitu. Jadi di ruang bekas airnya, Mas, ya? Biasanya tuh di sela-sela bekas sealernya, di pojok-pojok, nah itu pasti ada bekas lumpur dan sebagainya macem gitu. Nah, itu bisa kita cek. Ceknya sangat mudah kalau bekas banjir, karena terlihat lah dia gitu.
Oke, Mas Fernandes, saya mau nanya lagi. Misalnya tadi kan kita ngecek karpet bawah, mungkin Ya. kerendam banjirnya misalnya sejok gitu. Tapi kan banyak juga mobil yang kerendam sampai di AC, sampai head unit. Kira-kira kalau airnya udah sampai segini, gimana cara ngeceknya, Mas? Bener banget Bang Koboy. Jadi gini, kalau untuk mendeteksi berarti yang dimaksud itu kemungkinan kalau di balik dashboard dia nerobos banjir. Nerobos banjir. Jadi di sini itu di bagian bawah dia kan ada steering column. Steering column ini besi untuk ke power steering kan. Nah, dia pasti ada lubang dan itu bisa masuk air kalau dia nerobos genangan yang tinggi Oh, sampai ya, selampu lah. Ya. Nah, itu biasanya besi di bawah dashboard atau pedal ini dia kan besinya itu bahannya besi mentah tanpa dicat. Ya. Besi itu kalau kena air, dia otomatis akan nimbul karat. Oh. Karat dan berjamur. Dari situ kita bisa ngecek. Oh iya. Cuma perlu ngolong-ngolong dikit lah. Ya. Terus apa lagi, Mas Fernandes? Kalau misalnya dashboard kerendam gitu, apa yang diiniin ya? Dashboard kerendam. Misalnya yang parah nih misalnya. Ini kan contoh ya. Jadi gini, biasanya kalau misalkan dia parah, cukup parah terendamnya ya, dashboard itu pasti sama pihak salon, dia pasti dibongkar Bang Koboy. Dibongkar sedemikian rupa, dibersihin lah segala macem. Dan satu efeknya kita bisa melihat dari sela-selanya sini Bang Koboy. Nah, dia pasti nih kalau udah pernah dibuka dashboard, dia tidak akan bisa presisi kembali. Gitu. Iya, ada renggang-renggangnya gitu ya. Ada renggang atau apa. Nah, itu kita wajib curiga kalau dashboard ini sudah pernah dibongkar. Oh, ini kan beda nih rapet ya. Nah, ini rapet, buat contoh ya, sekali lagi nih teman-teman buat contoh. Bukan mobil ini bekas banjir, bukan, tapi ini contoh. Contoh buat antisipasi biar kita nggak dapet unit bekas kerendam Ya, gitu. siap. Nah, teman-teman, seperti yang Anda lihat, ini di Balelang JBA ini keterangan mobil sudah cukup lengkap ya. Nissan Grand Livina 2017. Nah, ini eksterior C, interior C, mesin C. Cuman di sini nggak ada keterangan bekas banjir atau bekas tabrak. Jadi penjelasan dari Mas Fernandes tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sekarang saya mau tanya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengetahui mobil ini bekas tabrak atau tidak. Nah, gimana Mas? Baik Bang Koboy, gini Bang Koboy. Wah, mantap. Wah, Iya. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini Bang Fernandes, kalau saya ikut lelang, itu biasanya para peserta itu buka kap mesin terus tangannya diginiin nih. Nah, nih tangannya diginiin, terus gini. Maksudnya apa nih, Bang Fernandes? Ngerti nggak? benar banget Bang Koboy. Itu sebenarnya cara instan lah ya. Jadi cara mengecek secara cepat unit ini bekas tabrakan apa enggak, bekas insiden tabrakan depan, apa belakang, samping. Itu caranya cukup diraba aja. Karena apa? Ada mobil itu diproduksi pasti ada ciri-cirinya ini yang diberikan oleh pabrikan. Pertama itu yang paling mudah itu dari sealer. Nah, sealer ini dia tuh ngeraba, bukan asal ngeraba. Dia tuh pasti agak mencet gitu. Jadi sealer ini kita pencet pakai kuku itu masih empuk, cuma nggak empuk banget, keras, cuma nggak keras banget. Jadi masih bisa lah dipencet pakai kuku. Ini berarti ini masih aman, ada sealernya. Masih aman. Oh, gitu. Nah, jika teman-teman menemukan sealer ini keras, nah jadi itu biasanya di body repair, dia tuh sealer ini dibuat dengan dempul. Diukir sedemikian rupa sampai sama kayak sealernya. Oh, ini sealer. Jadi nanti tuh keras. Nah, itu dempul. Nah, itu bisa kita bilang kap mesin tersebut sudah bekas repair. Oh, siap. Gitu. Oke, setelah ini ada apa lagi? Nah, tadi yang Bang Koboy bilang orang juga ngeraba di sini. Saya pernah nemuin ada lampu, terus ada sealer baru. Nah, itu dia Bang Koboy. Nah, kalau sealer baru itu banyak kemungkinan sih. Dia pertama kemungkinan lampu ini udah berembun, terus sama dia di repair sama pemiliknya. Diservis. Otomatis dia dibuka, dibersihkan, terus dilem kembali. Gitu. Nah, itu kalau yang benar-benar habis servis. Habis servis. Habis tabrak gimana? Habis tabrakan pun misalkan dia mikanya pecah.
Nah, dia biasanya nyari copotan mikanya aja. Nah, itu sama juga itu dilem ulang. Jadi diganti mikanya aja. Sedangkan dari pihak ATPM untuk satu unit head lamp seperti ini nggak dijual terpisah biasanya. Satu set komplit, jadi tinggal pasang colok soketnya gitu, Bang Koboy. Nah, kalau misalnya kita mengetahui misalnya dia bekas tabrak depan, ini kan kalau misalnya bekas tabrak kan pasti bumper atau grill mendelep ke dalam ya. Iya benar, Bang Koboy. Direparasi lagi, jadi utuh lagi. Nah, tapi kita tahunya bahwa dia tulangnya pernah blesek, gimana caranya? Nah, jadi gini Bang Koboy, setiap mobil dia pasti punya list dan ciri-cirinya tersendiri gitu. Jadi contohnya seperti ini Bang Koboy. Nah, ini kan nih sealer. Ini sealer pabrikan, ya kan? Nah, ini sama kayak di sealer kap mesin tadi yang kita bahas. Nah, dia empuk. Nah, ini fungsinya dia buat nutupin las-lasan dari produksi gitu. Terus kedua, dari list-list ini juga masih presisi gitu. Jadi kalau misalkan dia bekas di repair atau bekas benturan, otomatis nih kan kelepas. Iya. Penyok, terus akhirnya digetok lah dia apalah. Misalnya kalau bekas tabrak mungkin nggak serapi ini lagi Nggak serapi, nggak rapet. Kan masih aman ya ibaratnya. Masih aman. Ini contoh amannya ya. Mungkin kalau bekas tabrak mungkin dia penyok, dibetulin lagi mungkin bikin dekokan kayak gini kayak susah kali ya. Susah, Bang Koboy. Iya. Tahu saya. Tambah ilmu saya. Karena lekukan-lekukan list seperti itu hanya produksi aja mesin pabrikan gitu dia dibikin. Tapi ada juga gini Bang Fernandes, orang kadang-kadang lihat tulangnya di sini nih. Ya benar. Nih. Pernah blesek apa nggak? Benar nggak? Benar. Jadi dari sini bisa terlihat dia kadang dia agak bergelombang lah atau apa. Terus jika kita menemukan plat ini udah dicat atau baru dari yang lain, nah itu kita harus curiga Bang Koboy. Jadi kalau ada cat baru harus curiga ya. Benar. Kalau komponen besi ini ruang mesin udah dicat, kemungkinan udah ada yang bekas di repair. Gitu. Oke, ada lagi Mas Fernandes mengetahui mobil ini bekas tabrak apa enggak selain dari seal tadi yang bawah, lalu di sini masih ada lagi? Ada lagi Bang Koboy. Jadi kita bisa mengecek ketebalan catnya. Oke. Gitu. Itu kita ketok-ketok atau pakai alat? Kita pakai alat. Oh, siap. Silakan. Ya, setelah kita cek bekas tabrakan depan tadi, kelis terus sealer, ada satu trik lagi nih. Di Autospector itu kita punya alat untuk mengecek ketebalan cat. Untuk apa tuh gunanya? Nah, jadi kita bisa tahu nih panel mobil tersebut bekas tabrakan, repair, dempulan tebal atau udah pernah cat ulang, kita bisa tahu. Misalnya pernah tabrak dari samping, di repair, kasih dempul. Ya. Kita tahu. Tapi pakai alat ini ya? Pakai alat ini kita. Itu bisa beli di pasar ada? Nah, itu dia Bang Koboy. Kenapa? Nggak dijual dijual bebas. Ini cuma ada di Autospector. Jadi kalau beli sama Autospector boleh nggak? Oh, kita nggak jualan. Kita jualan jasa aja ya. Oke, gimana cara ngeceknya? Jadi gini Bang Koboy. Kita pakai ketebalan standar itu di angka 4 sampai 5 lah ya. Sampai 5. Jadi kalau lebih dari itu bisa dikatakan bekas cat ulang atau didempul. Nah, ini 39,9. Ini 39,9, berarti panel ini sudah dempulan itu tebalnya 3,9,9 mm. Zaman dulu kan kita ketok-ketok. Nah, itu dia kan? Ketok-ketok. Oh, ini kaleng. Oh, ini kalau bunyi dep-dep. Oh, berarti bekas dempul. Nah, tapi ini kan di bagian sini. Kalau di bagian sini coba kita tes. Kita cek Masih ya. ori enggak? 5. Nah, ini masih ori nih. Oh, masih ori ya? 4,6 di angka 4,6 sampai tadi kan toleransinya sampai di angka 5. Oh, berarti yang panel ini masih ori, belum pernah cat, belum pernah tabrak, belum pernah dempul gitu. Bener banget Bang Koboy. Pakai alat ini ya. Iya. Waduh, keren. Satu lagi nih Bang Koboy. Ya, tadi kan saya bilang kalau untuk bodi luar standarnya itu di angka 4 sampai 5, ya kan? Cuma berbeda dengan besi yang ada di mesin. Nah, jadi besi ini
udah dicat sama pabrik, cuma dia tuh nggak tebal seperti bodi yang lain Iya, gitu. iya, iya, Karena ini cuma sekali semprot, Iya. sekali paint, nah dia tipis. Nah dia angka toleransinya itu hanya sampai di angka 2 gitu Bang Aboy. Coba kita contohin. Nah ini kita lihat ya. Nah ini satu, Artinya apa nih? artinya kalau satu ini masih orisinil. Oh, satu masih orisinil. Gitu. Oh, ini masih orisinil dari Thailand nih lagi. Honda Automobile Thailand. Benar Bang Aboy. Masih Yang tadi kita bahas ya kan, kalau misalkan kita menemukan ini udah dicat atau apa, nah nanti kan kita cek ketebalannya. Kalau dia sampai di angka 4 ya kan, itu berarti panel tersebut sudah mengalami repair, udah dicat. Nah, kemungkinan juga ada las-lasan. Nah, untuk menutupi las itu kan dia harus didempul biar rata lagi kan. Nah, itu pasti ketebalannya lebih tinggi. Oke, teman-teman, saya punya trik lagi nih untuk mengetahui kendaraan ini udah maksudnya bekas tabrakan samping, atau dia udah pernah guling, atau ketiban pohon lah segala macam. Ban duren. Itu bisa kita cek. Nah, gimana caranya, Mas? Nah, jadi gini, pertama-tama yang tadi kita udah bahas di kap mesin, yaitu sealer. Sealer ini nih semua di pintu, di kap mesin sampai bagasi itu ada semua. Gitu teman-teman, dia ada semua. Ini sama, ceknya kita pencet aja pakai kuku. Kalau dia keras berarti dempul gitu. Nah, terus tabrakan samping ini kita lihat di sini teman-teman. Di sini kalau enaknya sih kita intip bawa senter lah kalau perlu. Terus kita lihat di dalam list fender di dalam sana, itu kalau udah bekas repair itu ketahuan pasti ada bekas las-lasannya. Iya benar. Gitu. Iya. Paling gampang itu bekas Paling las gampang, bukan las. Nah, terus di samping sini nih dia ada kelingan. Nih Bang Oboy. Iya. Nah, sini ada kelingan. Nah, jadi dia kalau misalkan bekas tabrakan samping, otomatis kelingan ini sama kayak di depan tadi yang kita bilang, dia pasti nggak presisi. Iya, nggak rata lagi. Nggak rata lagi. Karena konturnya udah pasti beda tuh. Pasti beda. Konturnya masih asli nih. Bener Bang Oboy. Gitu. Itu untuk tabrakan samping. Iya. Kalau pernah misalnya salto, itu gimana? Atasnya kali ya? Atas. Oh, gitu ya. Jadi kalau dia bekas salto atau dia ngeguling, pertama kita paling mudah pakai ketebalan lagi. Jadi kalau misalkan di sini dia udah didempul, nah itu kita harus curiga Bang. Pasti angkanya tinggi ya? Tinggi. Ini 1,9 berarti masih orisinil ya? Sorry. Nah, terus kedua kita lihat lagi kelingan yang di sini Bang Oboy. Wah, iya. Nah, sini. Nah, dia nih kalau udah bekas di repair, otomatis kan di sini nggak presisi dan Iya. titik-titik ini titikan mesin pabrik. Iya, tahu. Jadi body repair nih sulit buat nitik ini. Iya. Ini nitik ini sebenarnya bukan sembarang nitik, dia tuh mengunci antara plat sini sama plat yang di dalam. Dia ini ngunci. Gitu. Oh, ini mesin ini robot ini kalau nggak salah. Robot ya, dia nitik-nitik Iya, gitu. robot itu. Susah ditiru manusia berarti ya. Itu untuk kalau misalkan mobil ketiban pohon atau dia salto apalah itu. Iya, siap. Teman-teman, misalkan ada pertanyaan nih. Mobil ini udah bekas disundul dari belakang. Tabrakan beruntun cuma belakangnya kena. Iya. Gimana sih kita biar tahu gitu itu udah bekas ditabrak dari belakang atau enggak? Nah, saya ada trik dan tipsnya nih teman-teman. Pertama ya seperti tadi ya. Ini yang tadi saya bilang, setiap pintu, setiap bagian pasti ada sealernya. Gitu. Nah, ini ada sealer. Nah, ini udah pernah pecah nih sealernya. Nah, kemungkinan dia ada benturan di sisi belakang. Pernah pecah ya ini ya. Oh, ini Nah, contohnya seperti ini. Contoh ya. Nah, Udah nggak mulus lagi ya. sesuai lah sama gridnya kan, Gridnya eksterior E. iya, Nah, mungkin salah satunya ini. Terus kedua, kita bisa cek dari kelingan bagasi Bang Boy. Nah, kelingan bagasi sama yang kayak di tabrakan samping, depan. Nah, dia udah pasti nggak presisi lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini udah las-lasan nih. Mana taunya dari mana las-lasannya? Nah, ini nggak rapi nih Bang Boy ini. Oh, ini bukan karena karatnya bukan? Nah, karat itu juga jadi faktor
kalau besi ini udah pernah di repair. Kenapa bisa karat? Karena dia bekas diketok, bekas dilas. Oh, kalau pabrik Jadi karat. nggak karat ya? Pabrik nggak karat, kecuali dia bekas air, Bekas bekas air, banjir ya. tadi. Nah itu pasti di sini kan banyak lumpur, otomatis besinya ini karat. Oh gitu. Nah seperti inilah, berarti ini ini- udah bekas repair. Ini bekas repair berarti ini ya. Cukup Wah. mudah sih. Wah ini triknya mahal, ini tipsnya mahal sekali nih saudara-saudara, asli mahal. Kita belajar banyak dari Mas Fernandes dari Autospektor. Oke teman-teman, itu tadi tips yang sangat mahal dari Mas Fernandes dari Autospektor ya. Kalau nggak ada Mas Fernandes, mungkin kita nggak tahu gimana cara ngecek kendaraan ataupun mobil bekas yang ingin kita beli. Karena ini ilmunya mahal sekali. Nah ini jasa pelayanan inspeksi kendaraan bekas yang barangkali bisa Anda manfaatkan. Tapi yang jelas semoga informasi yang kita bikin berdua sangat bermanfaat buat Anda, bisa menjadi informasi, bisa menjadi referensi bagi Anda semua, terutama buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah. Bisa di balai lelang, bisa ke showroom mobil bekas. Dan ingat, penjelasan kami sudah sangat spesifik sekali bagaimana mendeteksi mobil bekas yang Anda incar. 1. Bebas banjir, 2. Bebas tabrak, dan yang ketiga bebas dan lainnya. Oke, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai Autospektor, gimana caranya Mas? Jadi cukup gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka gadget kalian, handphone, Ketik apa nih? ketik websitenya Autospektor aja, .co.id. .co.id. Oke. Kalau enggak di Google langsung Tulis ketik aja Autospektor. jasa inspeksi mobil, itu pasti Autospektor. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas Fernandes ya. Sama-sama Bang Obed. Ini ilmunya sangat bermanfaat, tidak hanya buat saya, mungkin juga buat teman-teman yang nonton video ini, bagaimana cara ngecek kendaraan atau mobil bekas. Ya, sekali lagi bisa di tempat lelang, bisa juga di showroom mobil bekas. Benar banget, Nah, Bang Boy. dan biasanya kalau di showroom mobil bekas itu suka udah dapat mobilnya itu dapat sertifikat. Ya, benar. Dan itu sertifikat dari Autospektor semua. Iya. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas tabrak. Tabrakan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Fernandes. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses. Oke teman-teman, jika Anda suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share video ini kemana aja. Siapa tahu teman-teman Anda, keluarga Anda membutuhkan konten atau video atau informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.